Halo semuanya, perkenalkan saya Arizalin Multiproon, NRP 5026231081, dan hari ini kita akan kembali melanjutkan ke lab kita yang keempat, masih dalam modul pertama tentang Windows Operating System, dan pada lab kali ini kita akan bahas tentang Windows Task Manager. Seperti biasa, kita dalam lab ini akan dibagi menjadi 3 part, yang dimana pada part pertama kita akan bahas tentang Process Tab, di part kedua kita akan bahas tentang Services Tab, dan di part ketiga kita akan bahas tentang Performance Tab. Langsung saja kita mulai. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita mulai, perlu kita ketahui di lab ini kita bakal explore tentang Task Manager dan juga kita akan coba untuk memanage proses yang ada di Task Manager. Nah, sebelumnya Task Manager itu sendiri adalah suatu program, sistem monitor program yang menyediakan informasi tentang proses atau program yang sedang di-running dalam suatu komputer atau di dalam laptop ini yang sedang saya gunakan. Nah, pertama-tama kita akan masuk ke part pertama, yaitu Working in the Processes tab. Mari teman-teman kita buka command prompt dulu dan buka browser apapun bebas. Di sini saya akan buka Microsoft Edge. Di sini saya telah membuka browser dan juga command prompt ya. Dan selanjutnya kita akan buka Task Manager, bisa langsung kita search atau bisa kita menggunakan shortcut dengan mengetikkan Ctrl Alt dan Delete. Nah, di sini kita buka Task Manager kita coba untuk expand ya. Di sini kita bisa lihat ada statusnya dan semuanya ada penggunaan CPU, memori, disk, dan juga network. Nah, bisa kita masuk ke pertanyaan. Di sini ada pertanyaan, what is listed under this heading? Jadi, di sini kita bisa lihat kalau heading ini tuh yang terdaftar dalam heading ini adalah command prompt tadi yang telah kita buka. Oke, kita lanjut ke tes berikutnya. Jadi teman-teman, di dalam Task Manager ini dibagi jadi 3 kategori ya di bagian processes ini. Ada apps, ada background processes, dan juga ada yang namanya window processes. Di sini ada window processes juga. Nah, di apps ini kita buka, terdapat list tentang aplikasi yang sedang kita buka ya. Jadi karena tadi kita buka browser yaitu Microsoft Edge, di sini ada Microsoft Edge. Saya juga sedang menggunakan aplikasi OBS Studio untuk merekam ini. Terus ada Task Manager yang sedang kita buka, ada Google Chrome juga yang sedang kita buka, ada Windows Explorer yang juga sedang kita buka. Di background processes ini ada program-program yang sedang dieksekusi yang sedang terbuka, dan di Windows processes itu program-program yang tidak terlihat sedang dibuka seperti itu. Tapi Windows processes ini adalah dari Microsoft Windows sendiri yang sedang running di background. Nah, sekarang kita akan cari console window host dan kita akan masuk ke propertiesnya untuk mengetahui informasi lebih detail tentang console window host ini ya. Ini kita klik kanan on properties. Di sini tersedia banyak informasi lebih detail tentang type of file. Ini namanya ada conhost. Terus ada location-nya ada di si Windows System 32. Ada juga size yang digunakan, informasi tentang kapan dibuat, kapan dimodified, dan kapan diakses. Oke, kita masuk ke pertanyaan. What is location of this file name and location of this process? Seperti yang sudah kita tahu tadi, location of this file name ini adalah conhost.txt ya. Nah, di sini namanya conhost. Dan location of this process ini ada di si Windows System 32 tadi ya. Oke. Jadi sekarang kita akan mematikan atau menutup command prompt window tadi yang sudah kita buka. Command prompt window kita tutup. Lalu kita cek apa yang terjadi pada console window host ketika kita menutup command prompt window tadi. Tadi kita bisa lihat kalau console window hostnya di sini ada 3, sekarang tinggal 2.
Berarti karena kita menutup comment prompt tadi, dia berpengaruh bahwa console window hostnya juga tertutup. Jadi kita bisa jawab di sini, when the window comment processor, when the comment prompt is closed, the console window host will also be closed. Oke. Nah, lanjut, kita akan coba ke memory heading ya sekarang. Jadi kita bisa saja dulu ini ya. Untuk test manager lagi, kita ke memory yang sini. Kita coba klik memory heading ini. Oke. Kita coba klik lagi. Tampilannya berbeda ya, teman-teman. Di sini ada pertanyaan, what effect does this have on the columns? Jadi kita bisa lihat tadi waktu kita klik memory heading ini, dia langsung kesortir ya dari yang terkecil. Kalau kita turunkan, dia akan semakin besar memorinya. Dan sedangkan kalau kita klik sekali lagi, dia akan kembali seperti semula dengan disortir dari paling gede memorinya ke yang kecil. Jadi di sini kita bisa jawab clicking the memory heading will change the amount of memory used from the smallest to largest and vice versa. Seperti itu ya. Jadi kalau kita klik memorinya, kita klik memory heading ini, dia akan berubah. Akan diurutkan dari yang terkecil, dari yang memakan memori paling kecil hingga ke besar. Namun jika kita klik lagi, dia akan berubah lagi. Di sini yang paling pertama ada jadi yang paling banyak memakan memori ke yang paling kecil, seperti itu. Oke, kita lanjut. Kita akan coba untuk klik kanan di memory heading tadi. Klik kanan. Kita ke resource values ini, ke memory, dan kita ke percent ya. Klik kanan, resource values, memory, percent. Nah, di sini kita ubah dari tadi yang bentuknya satuan MB, dia berubah jadi percentage ya. Kita bisa lihat. Jadi 2,7. Udah kita pakai Google Chrome, dia makan sebanyak 8,1% of memory. Di what effect does this have on the memory column? Kita bisa jawab, it changes the amount of memory used to percentage form. Jadi dia diubah menjadi bentuk persen. Tapi how could this be useful? Jadi sebenarnya dia sangat membantu untuk memberitahu ya apakah seberapa banyak sih memori yang sudah terpakai dan seberapa banyak sih memori yang masih available untuk bisa running program-program lain secara maksimal. Seperti itu. Oke. Jadi kita bisa jawab di sini. This helps the administrators to estimate how much memory, how many
memory that are still available to run another program. Nah, kita lanjut ke part berikutnya. Kita akan coba untuk klik name heading-nya ya. Di sini ada beberapa heading, ada name, status, CPU, memory, disk, sama network. Nah, sekarang kita akan coba klik name di sini. Lalu kita klik dua Microsoft Edge yang tadi kita buka. Nah, di sini seharusnya terbuka page baru dari Microsoft Edge dan task manager ini akan terminimize. Ya, what happens? Seharusnya the new web tab browser will be open. A new web tab browser will be open and the task manager will be minimized. Kita akan kembali ke task manager dan kita akan klik kanan Microsoft Edge, kita end task. Nah, apa yang terjadi? Tadi setelah kita end task, Microsoft Edge-nya langsung hilang ya. Sehingga, what happens to the web browser window? Kita bisa jawab, the web browser window is terminated. Nah, untuk selanjutnya kita akan lanjut ke part 2, yaitu working in the service tab. Nah, kita kembali lagi ke task manager window. Di sini. Kita kembali lagi ke part yang kedua. Di sini kita akan menggunakan task manager lagi. Kita buka task manager. Nah, dan kita akan cari services tab. Dan kita akan cari services tab di sini. Ini kita scroll services tab. Ini ya. Dan dari sini kita bisa lihat service ini statusnya kosong ya. Kalau kosong itu berarti bisa karena tidak di running atau tidak sedang running, atau program itu sudah selesai di running. Sehingga statusnya adalah stop and running. Nah, masuk ke part 3, kita akan working in the performance tab. Jadi kita bisa langsung aja masuk ke task manager lagi. Kita pilih nih, yang di sini performance. Nah, akan keluar informasi tentang bagaimana CPU, memory, disk, WiFi, GPU kita bekerja. Jadi ada berapa threads yang running? Bisa kita cek dari sini. Nih, yang running ada sekitar, ini berubah-ubah terus ya teman-teman. Ada sekitar 3.416. Dan ini bisa berbeda-beda tergantung laptop kalian. Nah, how many processes are running? Prosesnya ada 245 proses yang sedang running. Lalu kita akan klik lagi di memory, di performance tab-nya. Di sini memory ini kita klik. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke memory yang ada di panel sebelah kiri. Kita klik. Nah, di sini juga tersedia informasi tentang
memory composition, memori yang sedang digunakan, yang masih tersedia. Ini juga ada page pool dan page pool, ada speednya, ada slot yang terpakai, ada form factor, hardware reserve, dan semuanya. Lalu di sini ada pertanyaan, what is total physical memory in megabytes? Kita bisa lihat. Ini ada, kita masih memiliki 8.4 available space ya. Dan untuk total memorinya ada ini 16.4 GB. Sedangkan yang available ada 8,4 GB. Terus how much physical memory is being used by the computer? Jadi physical memory yang sedang in use ini ada 6.9 ya. 609 GB atau 6,9 GB atau 617 MB. Tulis saja 617 MB. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap berikutnya, itu kita coba masuk ke Ethernet chart ya. Jadi di sini kita, karena tidak ada Ethernet chart di sini, kita menggunakan Wi-Fi yang juga menjadi sumber Ethernet. Di sini terlihat banyak sekali informasi tentang adapter name, SSID, terus connection type, IP address, dan signal strength. Nah, di sini juga ada pertanyaan, what is the link speed? Karena kita sedang tidak membuka apa-apa yang sangat berat, kita dapat link speednya kbps. Terus kita juga ditanyain, what is the IP address of the PC? IPv4 addressnya kita tinggal samain aja 192.168.18.50 Selanjutnya kita akan coba masuk ke Open Resource Monitor ya. Nah, caranya adalah kita masuk ke Task Manager. Di titik 3 kanan atas ini kita masuk ke Resource Monitor. Akan muncul tampilan seperti ini. Baik, terima kasih sekian. Dan untuk lab kita yang keempat ini tentang Windows Task Manager. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa.